Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elin Zafirawani dari kelas 8C. Absen 2, saya akan mempresentasikan mengenai bab 1 informatika, yaitu informatika dan pembelajarannya. Berikut daftar isi presentasi saya. Yang pertama, informatika dan belajar Pancasila. Yang kedua, cara belajar informatika. Yang ketiga, kilas balik kelas 7. Yang keempat, apa yang akan kita pelajari di kelas 8. Yang kelima, harapan guru. Yang keenam, refleksi dan rencana kegiatan. Informatika dan belajar Pancasila. Semua pelajaran dalam kurikulum Indonesia ditujukan untuk membentuk profil pelajar Pancasila. Apa itu definisi profil pelajar Pancasila? Rumusan profil pelajar Pancasila adalah pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Pernyataan ini memuat 3 kata kunci, yaitu pelajar sepanjang hayat, kompetensi global, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Profil tersebut dinyatakan dalam 6 dimensi, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Cara belajar informatika. Belajar informatika tidak selalu menggunakan komputer, namun bisa dengan cara-cara berikut. Yang pertama, materi tentang konsep informatika. Konsep informatika. Untuk mempelajari suatu materi yang memuat konsep informatika, ada 2 cara yang ditawarkan. Yang pertama, kalian bisa menyimak dan mempelajari terlebih dahulu mengenai materi yang dibahas dari bacaan atau media lain. Kemudian, kalian berlatih dengan aktivitas tertentu. Yang kedua, kalian bisa belajar mandiri, yaitu kalian diajak untuk mengeksplorasi beraktivitas terlebih dahulu, dengan harapan bahwa urutan langkah kegiatan yang dilakukan akan menuntun kalian untuk memahami materi yang sebenarnya sedang kalian pelajari dengan beraktivitas. Dengan cara ini, diharapkan kalian tidak hanya menjadi pelaku aktivitas, tapi juga beraktivitas sambil berpikir dan merajut pengetahuan di balik aktivitas tersebut. 2. Belajar lewat kasus-kasus nyata. Disajikan dalam bentuk kasus nyata terkait kehidupan sehari-hari. Sebuah kasus hanya mewakili satu kejadian dalam banyak kejadian yang sejenis. Misalnya, pengolahan data pariwisata hanya mewakili salah satu dari banyak sekali jenis pengolahan data di dunia. Misalnya, data pemerintahan, data pertanian, data perikanan, data kesehatan, atau data lainnya. Kalian akan dapat menerapkan konsep yang sama untuk kasus sejenis. Carilah kesamaan pola yang melatar belakangi suatu kasus agar kalian dapat menyelesaikan kasus sejenis dengan mudah. 3. Aktivitas yang dirancang pada setiap bab. Lakukan aktivitas yang dirancang langkah demi langkah secara seksama dan tidak terburu-buru. Melalui rangkaian tahapan aktivitas yang diberikan secara sistematis dalam buku ini, kalian sebenarnya sedang dituntun untuk melakukan refleksi, memaknai dan merajut konsep informatika yang utuh berdasarkan elemen-elemen informatika yang menjadi fokus, yang bukan hanya menjadi kegiatan fisik, namun juga untuk olah pikir yang disebut starter. Dalam beberapa kasus, kalian akan diminta untuk menyelesaikan masalah yang diberikan tanpa menggunakan bantuan komputer. Misalnya, menghitung atau melakukan langkah-langkah program komputer secara manual. Setelah itu, kalian diminta untuk mengimplementasikan perhitungan tersebut di komputer. Dengan demikian, kalian dapat melihat bahwa yang dilakukan oleh komputer ada kalanya tidak kelihatan. Pada dasarnya adalah hal yang tidak ajaib, melainkan didasari dengan kemampuan kita menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, pentingnya refleksi, memaknai, dan mengoneksikan pengalaman. Setelah mempelajari materi-materi yang diberikan, hendaknya kalian melakukan pengendapan materi dan melakukan koneksi dengan materi yang pernah dipelajari. Bahkan bukan hanya materi pelajaran informatika. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara mengulas kembali, menjawab pertanyaan reflektif, merenungkan, atau memimpikan suatu tindakan yang berkaitan dengan materi. Melalui hal itu, diharapkan materi tersebut tertanam dan tidak dilupakan serta dapat dikembangkan lagi.
5. Pentingnya minat dan motivasi. Belajar itu menyenangkan jika kalian berminat terhadap apa yang dipelajari. Sedangkan informatika perlu dipelajari karena saat ini interaksi banyak dilakukan oleh perangkat TK. Terlebih lagi saat pandemi COVID-19. Misal melakukan komunikasi lewat ponsel, melakukan pembelajaran jarak jauh, dan lain-lain. Untuk itu, penting belajar informatika agar kita tidak sekadar menjadi computational literate, tetapi juga menciptakan computational artefak, perangkat keras, perangkat lunak, karya TIK kreatif buatan bangsa Indonesia, bukan hanya menjadi pengguna TIK saja. Kilas balik mata pelajaran informatika kelas 7. Dalam informatika kelas 7, kita mempelajari semua elemen informatika seperti pada bab berpikir komputasional, kita belajar menyelesaikan masalah sehari-hari mengenai algoritma, abstraksi, pengenalan pola, dekomposisi, dan lain-lain. Pada bab teknologi informasi dan komunikasi, kita telah belajar mengenai membuat karya digital, berkomunikasi via surel, menggunakan perambar untuk mencari informasi, serta mengelola file dalam bentuk folder. Pada bab sistem komputer, kita belajar mengenai definisi komputer, komputasi, dan sistem komputasi, serta bagian-bagian penyusunnya. Pada bab jaringan komputer dan internet, kalian belajar mengenai pengantar jaringan komputer dan internet, proteksi data dan file, dan koneksi internet. Pada bab analisis data, kita belajar tentang pengelolaan dan penyajian data bervolume kecil untuk tujuan tertentu dan melakukan praktiknya. Pada bab algoritma dan pemrograman, kalian belajar membuat karya kreatif yang diprogram dengan step by step. Pada bab dampak sosial informatika, kalian belajar mengenai sejarah, perkembangan, peranan, dan dampak positif maupun negatif teknologi informatika dan komunikasi dalam sehari-hari. Pada bab praktik lintas bidang, kalian juga belajar bekerja sama dengan teman-teman kalian untuk membuat karya dan mencoba menyelesaikan masalah menggunakan pengetahuan yang kalian pelajari pada bab-bab lain. Apa yang akan kita pelajari di kelas 8? Informatika kelas 8 merupakan kelanjutan dari informatika kelas 7. Elemen-elemen pengetahuan yang dipelajari pada mata pelajaran informatika kelas 8 ini sama dengan kelas 7, tetapi untuk kasus dan persoalan yang lebih kompleks dan lebih samar. Aktivitas informatika kelas 8 juga dirancang untuk lebih memperdalam dan memperluas pengetahuan yang sudah dikuasai di kelas 7. Apa harapan guru? Pada akhir kelas 8 nantinya, para guru berharap kalian akan mampu melakukan beberapa hal berikut. Yang pertama, menerapkan berpikir komputasional sehari-hari. Kedua, mampu mengaplikasikan berbagai aplikasi perkantoran yang melihatkan lebih dari satu. 3. Memahami komponen sistem komputer. Keempat, memahami keterhubungan antar satu komputer dengan komputer lainnya. Yang kelima, mendefinisikan, mengolah, dan mengelola sekumpulan data bervolume kecil. Yang keenam, membuat program dan menggunakan dua jenis blok visual dan menarik abstraksi. Yang ketujuh, memahami dan mampu berpikir kritis terkait berbagai informasi yang ada pada internet dan bertindak bijak. Yang ke-8, bekerja sama untuk menghasilkan sebuah karya sebagai solusi atas suatu persoalan. Refleksi dan rencana kegiatan. Selama 2 semester, kalian akan melaksanakan serangkaian kegiatan yang akan disampaikan oleh guru dengan urutan yang ditentukan oleh guru. Ada beberapa kemampuan umum yang akan dipakai sepanjang pembelajaran. Antara lain, bagaimana belajar dan bekerja sama dengan baik. Selain itu, guru juga akan memilih aktivitas yang tepat untuk dikerjakan bagi peserta didiknya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.